Selamat pagi pemirsa AFB TV Kupang, apa kabar Anda pagi ini? Obrolan pagi, semangat pagi untuk Anda, kita ngobrol pagi-pagi, tapi mengantar Anda juga jangan lupa sarapan pagi terlebih dahulu sebelum melanjutkan atau melaksanakan tugas pagi Anda. Awali hari yang baik tentunya dan juga dengan informasi yang baik, yang positif tentunya untuk Anda. Nah, pagi ini kita akan ngobrol seputar dunia pendidikan, pemirsa. Dan pagi ini kita mau lebih dekat juga dengan SMK Kristen 1 Kupang, atau yang biasa lebih tren dikenal dengan Smaker One. Oke, dan pagi ini kita akan ngobrol tentang menumbuhkan semangat keunggulan komparatif kepada seluruh warga sekolah. Dan sudah hadir di studio AFB TV Kupang, Wakasek SMK Kristen 1 Kupang, Bapak Petrusian Pasumain, atau yang biasa akrab disapa Pak Yan. Selamat pagi, Pak Yan, apa kabar? Baik. Semangat pagi untuk kita semua. Dan bersama saya David Plaikol, pemirsa, kita akan ngobrol tentang tema kita pagi ini, tentang menumbuhkan semangat keunggulan komparatif kepada seluruh warga sekolah. Dan kalau kita berbicara seputar semangat dan juga ini kepada warga sekolah nih, kalau satu berbanding 1000, nah ini nih bikin pusing ceritanya. Tapi apa kabar Smaker One Kupang? Smaker One tetap tetap jaya. SMK bisa. Ya. Ya, itu semangat ya. Oke, untuk warga sekolah. Nah, kalau kita mau lebih dekat dengan Smaker One, Pak Yan, ini tentunya juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya nih. Kalau kita berbicara soal dunia pendidikan dan juga banyak sekolah sekarang di Kota Kupang, tentunya kalau kita berbicara soal Smaker One Kupang, ini sebagian sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Ini posisinya di mana? Smaker One itu beralamat di Jalan Anggur nomor 10, naik Koten 1. Memang di situ kompleks sekolah-sekolah Kristen yang dulunya Yupen Kris, sekarang kompleks Yapen Kris, Yayasan Pendidikan Kristen. Di dalam kompleks itu memang terdapat beberapa sekolah. Ya, salah satunya SMK Kristen 1 Kupang atau Smaker One. Di dalamnya juga ada SMA Kristen 1, SMA Kristen 2 yang sekarang itu Lentera, dan SMK Kristen 2 Kupang. Juga ada SMP Kristen. Jadi kita semua dalam satu kompleks. Kompleks rame Kristen. Berarti. Rame itu. Kalau upacara bendera itu rame sekali. Penuh lapangan. Baik. Nah, kalau semangat tentunya untuk Smaker One Kupang sendiri, Pak Yan. Nah, kalau kita berbicara ini memberikan lagi spirit semangat tentunya di dalam dunia pendidikan itu sendiri di era sekarang ini. Kita berbicara era sekarang ini orang tidak mau jalannya lambat, tetapi harus berlari. Nah, ini berkaitan juga bagaimana kita juga tidak peka dengan dunia luar. Nah, ini dunia pendidikan ini juga harus banyak perubahan ya. Entah dalam hal untuk bagaimana dari gurunya mungkin ya, ini cara mengajarnya atau kira-kira seperti apa, artinya sebenarnya lebih lancar lagi ya. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak Yan di Smaker One? Memang sekarang ini pola pembelajaran di sekolah itu sudah berubah jauh sekali dibandingkan dengan masa kita dulu sekolah. Kalau dulu kita sekolah itu guru itu satu-satunya sumber belajar. Jadi kalau guru tidak ada, anak-anak tidak bisa belajar. Nah, karena guru itu dia sumber belajar satu-satunya. Tapi sekarang ini sumber belajar sudah cukup banyak. Nah, jadi guru sudah tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, sudah banyak media untuk bisa mendukung anak-anak itu lebih aktif untuk belajar. Kalau dulu Pak Guru mengajar itu pakai metode ceramah. Nah, Pak Guru ceramah dari pagi sampai pulang, ya kan begitu.
Nah, anak-anak di belakang juga sudah jenuh, sudah capek. Ada yang sampai berdoa sampai pulang ya. Ada yang begitu. Ada yang Pak Guru mengajar, Ibu Guru mengajar di depan ceramah, terus anak-anak di belakang itu yang di sudut pojok-pojok itu dia angguk-angguk begini, tapi matanya tertutup, kan begitu. Iya, Jadi iya. Pak Guru bilang, wah ini saya punya anak, Mengerti. perhatikan ini, wah bagus ini. Padahal angguk-angguk mata tertutup. Nah, itu dulu ya pola belajar. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi. Sudah banyak sumber belajar, bisa dari interneting, dari buku-buku pembelajaran. Bahkan buku-buku itu sudah dia dibuat dalam bentuk modul. Modul itu anak-anak belajar sendiri. Oke. Kalau dulu CBSA itu catat buku sampai habis. Ada yang bilang begitu ya. Singkatan, Jadi oke. Pak Guru tidak masuk, Banyak-banyak Ibu Guru singkatan ya. Pak Guru, Ibu Guru tidak masuk, titip catatan. Nah, anak-anak mulai catat. Besok Pak Guru masuk, periksa catatan. Tapi sekarang sudah tidak bisa begitu. Ya, anak-anak betul-betul aktif. Anak-anak yang menemukan sendiri materi-materi. Jadi kalau yang mereka sudah tahu kan tidak perlu lagi kita omong dari awal sampai akhir. Yang mereka tidak tahu lagi, yang mereka tidak tahu saja yang kita sampaikan. Nah, jadi anak-anak ini yang menemukan sendiri, dia belajar sendiri. Ya, Baik. guru sebagai fasilitator saja yang menyiapkan segala sesuatu. Anak-anak belajar sendiri. Baik. Nah ini anak-anak juga sudah bisa membandingkan ya, kayak masuk ke tema kita. Nah ini antara zaman dulu, zaman sekarang. Guru-guru juga menyesuaikan. Harus lebih. Nah, kalau kita lebih dekat dengan Smaker One Kupang, nah ini bagaimana juga memberikan lagi semangat. Banyak faktor yang perlu juga kita lihat dalam dunia pendidikan. Kalau kita lebih dekat dengan SMK Kristen 1 Kupang, Pak Yan, tentunya juga ini untuk jam KBM-nya. Nah ini juga membuat jenuh juga. Kalau perbandingan zaman dulu dan zaman sekarang, ya perubahannya pasti ada. Nah ini seperti apa dari Smaker One sendiri? Memang sekarang tugas guru itu sebetulnya ada dua. Dia membuat perangkat administrasi guru dan juga proses KBM. Jadi sebelum mengajar itu guru-guru harus sudah membuat dia punya perangkat, tahapan-tahapan dia mengajar. Nah di situ kan ada metode-metode yang bisa membuat anak-anak itu semangat, bergairah untuk belajar. Jadi tidak ceramah seperti dulu lagi. Ya, jadi bisa metodenya demonstrasi, menemukan sesuatu, mempresentasikan sesuatu. Nah, jadi itu tugas guru yang sekarang. Jadi perangkat pembelajaran itu penting sekali. Itu harus disiapkan. Ya, itu tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran itu semua sudah dibuat. Ya, kalau dulu karena guru sumber belajar maka malam dia harus siap materi. Guru belajar mati-matian ini besok mau kasih. Ya, tapi sekarang ini kan tidak begitu lagi. Kita hanya siapkan saja dia punya tahapan-tahapan. Metode diskusi, kita hanya membentuk siswa untuk kelompok diskusinya. Nah, setelah dia temukan materi, kita kasih materi pokoknya, dia diskusikan, dia presentasi di depan kelas. Jadi mereka saling mengisi. Siswanya lebih aktif ya. Lebih aktif itu seperti itu. Jadi itu yang sekarang ini dilakukan oleh SMK Kristen 1 Kupang sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal SMK, nah ini sekolah menengah kejuruan. Nah, ini banyak juga jurusan-jurusan yang ada di SMK itu sendiri dan juga nanti imbasnya juga memproduksi. Ya, ini outputnya ini siap tidak untuk bersaing di luar. Artinya siap untuk terjun ke dunia lapangan di dunia kerja. Jadi baik. Kita di SMK Kristen 1 itu ada 3 jurusan atau kompetensi keahlian, akuntansi keuangan, terus bisnis daring dan pemasaran. Yang dulunya hanya pemasaran. Nah, jadi dan yang ketiga multimedia. Tentu masing-masing jurusan ini dengan dia punya keahlian dan kompetensi sendiri-sendiri. Ya, jadi untuk bersaing itu saya pikir tidak ada persaingan antar jurusan ya.
Karena kita masing-masing ahli di kita bidang sendiri-sendiri. Iya. Begitu. Jadi ini multimedia ya dia ahli di multimedia. Akuntansi ya ahli akuntansi. Kalau pemasaran ya ahli pemasaran begitu. Jadi saya pikir untuk mempersiapkan tenaga yang siap pakai ya untuk bisa diserap di lapangan kerja. Kalau untuk seperti pemasaran itu mereka punya tempat praktek itu kan di perusahaan, toko besar. Ya sekarang kita sementara kelas 3 ini kan kelas 12 itu sementara turun praktek. Ya. Baik. Jadi untuk khusus pemasaran saja saya lihat tidak saja mereka praktek, tapi karena dengan kompetensinya yang baik, maka setelah selesai praktek langsung direkrut. Iya. Di tempat praktek itu merekrut mereka. Memang ada beberapa toko perusahaan yang sudah langsung merekrut dari Smaker One yang notabene dia prakteknya di situ. Karena dilihat dari perusahaan itu anaknya baik, maka dia langsung direkrut. Oke. Nah ini artinya sangat positif sekali ya. Nah ini untuk menjawab persaingan kerja persaingan di lapangan. Nah kalau ini jurusannya akuntansi pemasaran multimedia, Pak Yan kembali lagi ini Nusa Tenggara Timur loh. Nusa Tenggara Timur. Kita melihat sekarang ini dengan perkembangan dunia pariwisatanya. Dengan dunia pariwisata tentunya 3 jurusan ini masuk semua. Baik akuntansi, pemasaran, multimedia. Nah kalau kita berbicara soal multimedia, sekarang ini era milenial, ya, zaman now, jadi semuanya ini serba online. Ya internet. Jadi multimedia, gerakan yang sangat pasti. Sesuatu dilihat di layar itu sangat elok, sangat indah. Peran dari jurusan multimedia. Ya memang jurusan 3 jurusan ini memang kena. Untuk pariwisata. Ya, jadi bisa pemasaran, dia membuat iklan-iklan untuk promosi pariwisata misalnya. Yang tayangkan ini kan multimedia. Ya, dia yang online ya di semua lini untuk itu. Nah, jadi semua kena untuk jurusan-jurusan ini. Ya, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dari SMK Kristen 1 itu bisa kembangkan juga bekerja sama dengan dari perhotelan, dari pariwisata untuk bisa kita kembangkan itu. Oke, jadi ini artinya sekolah kejuruan. Jadi tempatnya juga sudah ada untuk siswanya magang ya, dalam tanda kutip artinya ini untuk ilmu yang didapat di sekolah untuk 2 tahunnya ini beberapa bulan untuk terjun ke lapangan. Betul. Artinya dites di lapangan nih. Iya. Baik, Pak Yan, menarik juga kalau kita berbicara kembali lagi seputar SMK Kristen 1. Nah ini sudah banyak orang sudah tahu tentunya sejauh ini perkembangan bagaimana sekolah menengah Kristen 1, SMK Kristen 1 Kupang sendiri untuk terjun ke lapangan. Tapi untuk kita berbicara soal produk ya, produk dalam hal ini keseluruhan, tetapi kita mau lebih dekat juga tentang siswanya, tentang guru-gurunya. Nah ini berkaitan juga bagaimana memberikan semangat kepada siswa dan juga guru. Kalau kita berbicara siswa ini soal beasiswa dan lain sebagainya. Tentu di sekolah itu tidak saja kegiatan kurikuler, tapi juga ada ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini ya, di Smaker One itu cukup banyak. Ya, kita sudah menjuarai beberapa kegiatan pertandingan perlombaan di tingkat kota Kupang maupun provinsi. Jadi kita untuk misalnya sepak bola putri itu perebutan piala FPMP, Front Pembela Merah Putih waktu itu tingkat provinsi, kita juara 1. Terus ada yang diselenggarakan oleh Unkris, itu juga kita juara, dan juga ada beberapa perlombaan lagi, ada Kempo, itu
itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang lebih menonjol di Smaker One itu pramukanya. Ya, pramuka, Bude Pramuka sudah kita bentuk, dan itu tidak saja kegiatan ekstrakurikuler, tetapi juga membina mental karakter daripada siswa di sekolah. Mereka memang senang sekali. Beda juga antara anggota pramuka dengan OSIS yang tidak mau bergabung di pramuka. Itu beda. Dia punya karakter, kepribadian, tingkah laku, sikapnya itu beda sekali. Jadi untuk kegiatan pramuka itu sudah kita sering juga camping. Bahkan 2013 kita mendaki Gunung Mutis. Ya, tanggal 16 Agustus 2013 itu kita di kaki gunung. Tanggal 17 Agustus kita kibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Itu ukuran bendera mungkin yang terbesar yang pernah dikibarkan di puncak Gunung Mutis itu 6 kali 12 meter. Ya, jadi itu kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga ada ketika hari-hari besar nasional itu ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, jadi selain itu kita juga ada refreshing, family day antara guru-guru, pegawai. Jadi ada siapkan kalau akhir tahun ajaran kita lakukan family day. Kita bertamasya bersama keluarga. Ya, itu juga supaya suasananya jangan terlalu rutin, tegang, ya. Rutinitas kita terus ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang kita libatkan semua warga sekolah. Oke, baik. Dan juga nanti ini tentunya juga sepak terjang dari Smaker One Kupang sendiri. Dengan hadirnya Smaker One Kupang memberikan lagi satu, artinya ini pencerahan juga, memberikan spirit atau semangat juga, dan juga ini mengisi kuota ya. Dalam hal mengisi kuota artinya ini untuk dengan banyaknya sekolah dan dengan hadirnya Smaker One sendiri juga ini memberikan lagi ruang juga kepada calon siswa dan juga siswa ya, termasuk juga guru ya, ini untuk menuntut pendidikan, memberi dan menerima pelajaran. Artinya ini saling memberi dan menerima ya pelajaran. Tapi juga tentu juga spirit atau dukungan dari pemerintah. Nah, ini kira-kira seperti apa dari pemerintah provinsi sendiri terhadap SMK Kristen 1 Kupang sendiri. Pak Yan, jangan jawab dulu. Kita santai sebentar, dan juga untuk Anda pemirsa yang baru saja menyaksikan obrolan pagi, kita menumbuhkan semangat keunggulan kooperatif kepada seluruh warga sekolah bersama dengan SMK Kristen 1 Kupang. Kami segera kembali, tetap bersama kami di obrolan pagi. Menyajikan informasi terkini yang memperluas wawasan, mengulas 5 fakta unik dari penjuru dunia, mengulik 5 fenomena menarik yang luar biasa. Kami rangkum lengkap menjadi satu dalam Top 5. Setiap hari jam 7:30 malam hanya di AFB TV.
Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa. Kalau tadi Smaker One Kupang, kita berbicara sudah terlalu banyak nih yang diberikan juga, baik itu tenaga didik dan juga ini kalau untuk tenaga didiknya ini mantap, artinya memenuhi kuota. Ya, kalau sekarang kan kita akreditasinya B. Ya, berarti standar di dalamnya juga termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu sudah standar. Ya, jadi saya pikir sesuai dengan kompetensi. Apalagi sekarang program pemerintah untuk sertifikasi guru kita di sekolah itu rata-rata gurunya sudah disertifikasi. Oke, baik. Nah, ini lanjut ke dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya. Kita Smaker One ini memang juga turut diperhatikan oleh pemerintah. Memang ya, kita baru bergabung di pemerintah provinsi ya, sejak 2016. Sebelum itu tahun 2013 itu kita masih di kota. Ya, kita mendapatkan bantuan yang cukup besar waktu itu. 2013 kita mendapatkan dana rehab untuk 16 ruangan belajar, ditambah 1 ruangan perpustakaan dan 1 ruangan laboratorium. Ya, itu cukup besar sehingga kita punya fasilitas ruangan belajar itu sekarang saja sudah sekitar 20 ruangan yang terisi sekarang hanya 9 ruangan. Ya. Yang sisanya itu kosong. Oke, berarti ini juga kembali lagi untuk kerja keras juga teman-teman di Smaker One untuk bagaimana 2 itu terisi, itu di tahun pelajaran yang berikutnya. Baik, Pak Yan, menarik juga kalau kita berbicara ini bagaimana kita juga untuk memberikan lagi selain keunggulan. Perbandingan zaman old, zaman now, zaman old, zaman now, dan juga ini bagaimana juga menjaga. Nah, ini kalau dari yang terkecil sampai yang besar, jadi dari anak tangga yang paling bawah ke 1 sampai kalau bisa tidak ada tangga yang berikut. Jadi artinya ini untuk menjaga sampai di puncak itu yang lebih kata orang lebih rumit ya. Nah, ini untuk menjaganya supaya tetap stabil nih. Kalau bisa menanjak terus. Ini dari Smaker One sendiri. Memang kita sekarang ini sudah banyak ya sekolah-sekolah pemerintah buka unit sekolah baru juga cukup banyak. Sehingga memang untuk bersaing ke depannya ini untuk bisa tetap eksis itu butuh kerja keras tentunya. Ya, kita program ke depan itu memang harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mempromosikan sekolah. Ya, jadi kemarin ada pembentukan alumni untuk alumni SMK Kristen 1 Kupang yang memang dari tahun berdirinya SMK Kristen 1 Kupang ini tahun 72 sampai sekarang juga memang alumni belum pernah kita reuni. Ya, sehingga dengan kegiatan reuni mungkin itu juga kita punya alumni bisa membantu kita untuk mempromosikan kita punya sekolah. Karena alumni ini dia sudah tersebar di semua daerah, provinsi, kabupaten, kota. Artinya alumni Smaker One ini sendiri artinya salah satu. Semuanya juga sudah memberikan kontribusi yang baik juga ya, kepada output dari Smaker One sendiri. Oke, baik. Dan juga ini bagaimana juga kita kalau melihat ini kalau 6 hari KBM. Nah, 6 hari KBM. Kalau 5 hari bagaimana, Pak? 5 hari bisa juga, tapi itu memang sementara kita pikirkan untuk 5 hari kerja. Memang kita harus rapat
harus sepakat juga dengan orang tua murid karena itu konsekuensinya juga banyak. Misalnya anak-anak dia harus belajar dari pagi sampai dengan sore hari. Itu artinya bahwa yang biasanya siang itu dia istirahat. Nah, dia biasa makan siang di rumah, dia harus siapkan makan siangnya di sekolah. Artinya ini psikis dan juga fisik dari harus diperhatikan keseluruhan ya. Oke. Baik. Karena ini juga kembali lagi bahwa kalau sekolah kejuruan ya kalau mau dibilang kegiatan ekstra ya ini kejuruannya sudah masuk nih. Sudah masuk nih untuk kegiatan ekstranya. Apa perlu juga ditambah kegiatan ekstranya? Itu perlu sekali. Ya. Sehingga anak-anak bisa dia salurkan dia punya bakat, dia punya kompetensi yang lain yang bisa mendukung dia punya kompetensi pendidikannya, akademiknya. Artinya ini tidak kegiatan ekstra ini tidak mengganggu jam KBM ya? Oh ya, tidak. Itu diatur tersendiri karena kita 6 hari kerja berarti sore hari itu waktunya cukup. Jadi jam belajarnya dari pagi sampai siang, sorenya itu kegiatan ekstra. Baik, selain kegiatan yang lain, artinya ini kita melihat sekarang Pak Yan untuk era sekarang era digital semuanya. Nah, ini dari Smaker One sendiri seperti apa? Artinya kembali lagi nih, zaman old, zaman now. Ya, kita 3 jurusan ini untuk peralatan kalau multimedia tahun kemarin itu kita mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi itu ada 40 unit komputer. Nah, komputer 40 unit. Tahun sebelumnya tahun 2012 itu ada laptop sebanyak 22 unit. Nah, jadi selain itu juga untuk laboratorium, jadi saya pikir untuk peralatan praktek itu cukup. Memang masih kurang untuk jurusan pemasaran itu juga dia punya peralatan praktek itu banyak, seperti cash register, mesin POS, point of sales itu. Nah, kalau yang seperti ini kalau tidak ada di sekolah tentu kita akan dapat di tempat praktek. Anak-anak. Jadi kompetensi-kompetensi kita petakan mana yang bisa kita kasih di sekolah dan yang mana yang tidak bisa di sekolah kasih kita arahkan ke tempat praktek yang ada peralatan itu sehingga anak-anak bisa dapat. Jadi artinya ini supaya semuanya terisi. Jadi yang tidak ada langsung ke TKP. Baik, Pak Yan, tentunya juga ini dari obrolan pagi kita banyak sekali yang kepingin tahu juga. Kembali lagi, ini untuk di tahun-tahun mendatang juga tentu juga banyak hal yang bakal dilakukan juga oleh Smaker One sendiri di Kota Kupang di Kota Kupang dan juga imbasnya juga ke seluruh Nusa Tenggara Timur dalam masa Nusa Tenggara Timur dalam proses perkembangan sekarang ini. Tentu harapan kita dari sekolah kita tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Kita membutuhkan dukungan kerjasama dari semua pihak, terutama dari pihak orang tua murid, dari pemerintah dan juga komite sekolah. Ini kita sangat membutuhkan dukungan dan juga bantuan untuk kemajuan sekolah. Tentu sekolah ini di dalamnya ada anak-anak kita semua. Anak-anak bangsa, generasi penerus yang tentu kita harus mempersiapkan mereka dengan baik untuk tidak saja untuk masa depan mereka tetapi untuk kita punya bangsa negara ini. Sehingga kita ke depan tentu membutuhkan sekali dukungan dari semua pihak.
Baik, dan yang berikutnya artinya dengan dukungan dari semua pihak, maka semuanya juga artinya yang tadi disampaikan 2-0 semuanya bakal terisi penuh. Bisa, semua langsung bisa. Ya, Tapi ya. itu artinya semuanya optimis ya, harus optimis dan sukses juga untuk Smaker. Wan Kupang dalam proses KBM-nya dan juga untuk guru-gurunya juga dan juga pokoknya untuk semuanya, untuk semua ya, warga sekolah, untuk semua warga sekolah Smaker Wan Kupang. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yan sudah Terima berbagi kasih. informasi untuk kita di obrolan pagi. Ya. Sekali lagi terima kasih. Ini jadwalnya sangat padat nih. Ya, Baik, dan ya, pemirsa, Wakil Kepala Sekolah SMK Kristen 1 Kupang, Bapak Petrus Yan Pasumain, sudah berbagi informasi untuk kita berkaitan dengan tema menumbuhkan semangat keunggulan kooperatif kepada seluruh warga sekolah di obrolan pagi. Edisi kali ini kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Selamat menikmati hari ini, saya David Plaikol. Sampai jumpa.